Oke, selamat malam teman-teman. Salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update, channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Joe Update hari ini tepatnya jam 9 lebih 3 menit teman-teman. Kita berada di Jalan Arjuna. Kita akan gaspol melihat bagaimana sih suasana Bali menjelang tahun baru, dan apalagi sebentar lagi adalah Natal. Bali biasanya sangat ramai dan banyak sekali viral di sosial media bahwa Bali lagi sepi sekarang, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Jadi Joe Update akan seperti janjinya Joe Update yang kemarin kita mereview Kuta, rame banget yang tonton. Kita akan coba mereview Jalan Arjuna. Ini adalah Santorini Restoran, salah satu restoran yang bisa dibilang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Dan hari ini teman-teman, Joe Update akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat bagaimana sih suasana Jalan Arjuna Seminyak ini, sampai nanti kita akan masuk ke Pantai Seminyak, shortcut Seminyak. Apalagi kita akan melewati shortcut dari Jalan Arjuna menuju ke Jalan Jamplung Tanduk seperti apa. Biasanya ramai banget, dan ini lalu lintas di sini juga tampaknya lenggang teman-teman, tidak seperti biasanya. Turis-turis belum pada datang kali ini ke Bali, jadi ini masih sepi. Biasanya jalur ini Arjuna selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Ini ada wisatawan-wisatawan yang berjalan kaki, tidak begitu banyak. Dan setelah shortcut nanti kita akan melewati kafe-kafe di pinggir pantai, plus nanti Joe Update akan ajak teman-teman mereview Jalan Jamplung Tanduk. Terus nanti kita akan ke Jalan Kayu Ayah. Biasanya kalau malam jam 9 ini orang-orang yang akan menghabiskan tahun baru atau menghabiskan malam di Bali biasanya menyerbu kawasan Jalan Kayu Ayah. Ini turis-turis yang sepeda motoran teman-teman. Ini Yamaya, salah satu restoran yang cukup ramai juga ternyata. Tidak adanya turis-turis domestik yang datang ke Bali menambah. Jadi bisa dibilang turis-turis domestik tampaknya belum datang ke Bali ini teman-teman. Jadi di Natal biasanya turis domestik membanjiri Bali. Tapi kita lihat di Seminyak area ini tidak banyak turis-turis dari domestik yang sedang berliburan sekarang ini. Mungkin mereka pada lagi on the way menuju Bali, road trip, karena tol sampai hampir bisa dibilang tol sudah mulai menyambung ke Banyuwangi, tapi nanti siapa tahu mereka masih di perjalanan. Dan ini adalah Grand Mercure teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan coba lihat suasananya. Apakah benar-benar Bali sepi, titik-titik mana yang ramai yang nanti kita akan lewati, karena ini rencananya kita akan melewati salah satu pantai hits yang bisa dibilang malam selalu ramai, apalagi di sore hari. Ini Kokoan. Jadi kita sudah masuk ke Pantai Seminyak teman-teman. Dan kalau ke kiri ini kita menuju ke Legian. Ini adalah shelter kebencanaan Arjuna dan Jalan Doublesik. Nah, ini biasanya di sini kafe-kafenya banyak sekali wisatawan-wisatawannya, dan ini parkiran biasanya penuh. Tampaknya tidak begitu ramai teman-teman. Ini sudah jam 9 lebih 6 menit. Kokoan Day Club di sebelah kanan. Dan tampaknya tidak begitu banyak ya teman-teman wisatawannya. Ini Doublesik di sisi sebelah kanan. Yang pernah tinggal di sini nanti tuliskan juga di kolom komentar. Ini ada Sun Beach restoran atau kafe-kafe di pinggir jalan, di pinggir pantai sini. Ini Chapel Beach Bar and Grill Resto. Jadi parkiran di sini tampaknya tidak penuh juga. Kita lihat seperti apa sih perkembangan Bali saat ini. Kemarin kita mereview Kuta, lumayan cukup ramai juga, walaupun tidak seramai tahun sebelumnya. Tapi sudah mulai ada wisatawan-wisatawan domestik terbang ataupun ke Kuta area. Gelato, ini adalah Sugar Sand, salah satu day club juga yang ada di Seminyak, selalu ramai. Dan ke sana ini adalah Hotel Indigo. Nah, ini biasanya ramai juga wisatawannya di sini nongkrong. Dan sebentar lagi kita melewati salah satu kafe yang lagi hits atau paling hits di Pantai Seminyak, La Plancha seperti apa. Dan ini ada wisatawan yang berjalan kaki teman-teman. Jadi video vlog ini semoga teman-teman yang tidak bisa atau tidak liburan ke Bali di tahun ini, semoga dengan video ini sedikit mengobati rasa kangen kalian akan Bali. Ini kita sudah tiba di belakangnya La Plancha. Ini bentuk bangunan kayu-kayuan.
Jadi La Plancha adalah salah satu cafe yang paling ramai, menyediakan beach bag dan juga menikmati sunset yang paling asik di La Plancha ini. Coba kita intip yuk. Tampaknya tidak begitu ramai teman-teman, apalagi cuaca mendung hari ini. Semoga tidak hujan. Nanti kita akan lihat seperti apa di Jalan Kayu Aya, apakah macet seperti tahun-tahun sebelumnya atau di hari-hari pas musim high season. Nanti kita akan lihat. Pelangi Bali Hotel ada di sebelah kanan. Yang tinggal di Pelangi Bali Hotel biasanya tinggal nyebrang, sudah sampai di Pantai Seminyak. Nah, ini cafe juga, namanya Taris Bali. Tidak begitu ramai. Dan sebentar lagi kita tiba di Jalan Camplung Tanduk. Nah, ini di depan ini biasanya restorannya ramai teman-teman. Kita lihat yuk, apakah ramai. Gado-gado restoran. Ya lumayan, walaupun tidak sepadat biasanya. Ini gado-gado restoran ini yang paling hits biasanya orang-orang nongkrong di sini. Nah, ini pintu masuknya ke Pantai Seminyak dari arah Camplung Tanduk. Kita pernah mereviewnya dan suasananya seperti ini teman-teman. Seminyak Beach Hotel. Dan ini kita sudah tiba di Jalan Camplung Tanduk. Seperti apa di sini? Orang-orang yang baru datang dari pantai, mereka berjalan kaki menuju ke villanya ataupun ke hotel-hotelnya. Jadi sambil jalan teman-teman, ini kita harus bersabar. Orang Bali ataupun banyak keluhan juga sih sebenarnya dari sosial media yang Joe Adit baca, bahwa Bali tidak seperti ekspektasi kita semuanya. Biasanya di pergantian tahun atau akhir tahun biasanya selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, tapi di ini kita bisa bilang di luar ekspektasi teman-teman. Memang destinasi lain seperti Thailand, Vietnam, tiketnya murah dan mereka lebih prefer ke sana, atau mungkin mereka atau wisatawan telat datang ke Bali karena mungkin menunggu akhir tahun nanti. Semoga nanti di akhir tahun rame. Ini apa ya? Ini Dolce Gelato. Dua sisi restoran. Denyo. Ini Jalan Camplung Tanduk ini juga salah satu jalan yang bisa dibilang paling rame karena terdapat banyak sekali bar-bar, hotel murah dan juga hotel bintang 5 juga ada di sini teman-teman. Ada Courtyard by Marriott di sana. Restoran-restoran juga ramai banget biasanya. Semoga sebentar lagi kita di Kayu Aya kita lihat, semoga ramai ya teman-teman. Jadi inilah suasananya Seminyak. Ada yang bilang kemarin di video vlog Joe Adit tentang Kuta Area, jadi mereka bersyukur Bali itu sepi, jadi mereka lebih tenang liburan dan juga mereka bisa menikmati jalan-jalan tidak macet. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang sudah menunggu-nunggu saat-saat seperti ini, ayo datang ke Bali, kita nikmati. Seperti Joe Adit ini ngevlog sangat santai sekali. Biasanya di sini padat sekali, banyak kendaraan dan banyak sekali wisatawan-wisatawan berjalan kaki di sini. Dan ini kita lihat toko-toko oleh-oleh juga sudah buka semuanya teman-teman. Ada Lucky Day Sport and Bar. Dan tidak begitu banyak wisatawannya. Biasanya Seminyak ini juga digemari oleh turis-turis domestik dan banyak berjalan kaki di sini. Dan ini tempat atau orang-orang yang menjajakan spa atau servis spa di sini atau massage lumayan banyak, sama seperti di Kayu Aya. Ini Mixwell. Yuk yang pernah ke sini, ini bisa dibilang Jalan Camplung Tanduk ini terkenal dengan sebutan jalur gasanya Bali. Nah seperti ini teman-teman. Beberapa restoran kita lihat sepi dan toko-tokonya juga tidak begitu ramai teman-teman. Dan The Bus Telegraph juga kosong. Indian Food ada di sisi sebelah kiri. Ini Italian Way, ada beberapa wisatawan juga.
galeri sport bar. Nah ini di depan juga lumayan nih, ada wisatawan-wisatawan yang sedang berjalan kaki. Jadi kalau ngomongin tentang tahun baru, biasanya turis yang paling banyak datang ke Bali adalah, yang nomor satu adalah tentunya Rusia dan CIS country-nya, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan juga Tantan country juga banyak sekali biasanya mendominasi di sini. Australia, Eropa lagi winter-winternya juga banyak datang ke Bali ini saat-saat libur tahun baru seperti sekarang ini. Nah, sebentar lagi kita tiba di Jalan Raya Seminyak, teman-teman. Apakah di sini macet? Yuk kita lihat yuk. Apalagi kemarin pemerintah Denpasar, pemerintah Badung melakukan perubahan di Jalan Kerobokan, teman-teman. Jadi Jalan Kerobokan sekarang ini satu arah. Kalau teman-teman dari Sunset Road tidak bisa ke kanan lagi. Jadi teman-teman harus putar arah, atau sebelum Sunset Road teman-teman harus masuk ke Kerobokan. Jadi mungkin siang hari besok ataupun 2 hari lagi kita akan coba mereview Jalan Raya Kerobokan yang satu arah seperti apa. Sekarang kita fokus di Seminyak, teman-teman. Inilah suasananya di Seminyak. Volume kendaraan tidak begitu padat seperti biasanya. Ini ada studio tato di sebelah kanan. Dan kita lihat di sini restorannya juga tidak banyak wisatawannya. Ini sih benar-benar oh ini ada plat B, teman-teman. Nah, jadi turis-turis domestik sudah mulai berdatangan. Semoga ayo datang ke Bali. Kita ramaikan lagi Bali. Dan mungkin ini waktunya buat teman-teman yang penat akan kemacetan Bali atau mendengar di sosial media bahwa Bali itu sekarang macet. Tapi dengan penurunan jumlah wisatawan yang sekarang kita lihat di sini, mungkin teman-teman akan lebih enjoy. Harga-harga bisa diturunkan lagi, dan teman-teman juga bisa menikmati objek-objek wisata yang biasanya hits seperti Tanah Lot, Uluwatu, dan juga beberapa objek-objek wisata yang biasanya ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Sekarang teman-teman akan bebas untuk berfoto, bebas untuk menikmati alam Bali. Nah, ini di sini tampaknya sepi banget, teman-teman. Ini sekarang sudah mulai pukul 9 lebih 15 menit. Kita akan ajak teman-teman melewati Jalan Kayu Ayah. Nanti kita akan lihat Meksikola seperti apa, La Favela apakah ramai, dan juga beberapa klub-klub malam ataupun sport bar yang ada di Jalan Kayu Ayah apakah ramai. Nanti kita buktikan sama-sama. Ini yang request tentang situasi Seminyak, nanti jangan lupa berikan like, komen, dan juga teman-teman share ya ke teman-teman lainnya. Bagaimana kondisi Bali yang lagi asik-asiknya untuk motovlog, yang lagi asik-asiknya untuk dinikmati, dan juga tidak ada kemacetan yang berarti. Jari Menari Bali and Best Massage ada di sebelah kanan. Dan di sisi kiri ini adalah studio tato juga, teman-teman. Jadi Bali, kalau ngomongin studio tato, memang setiap ruas jalan ada studio tatonya. Nah, ini kalau kita ke kanan, kita akan tembus ke Jalan Sunset Road. Kalau teman-teman pengen kulineran di Jalan Dewi Sri, bisa lewat ke kanan ini. Atau mau ke Nusa Dua juga bisa lewat ke kanan. Dan di depan sana kita akan belok kiri menuju ke Jalan Kayu Ayah. Kita akan cek seperti apa di Jalan Kayu Ayah sekarang ini. Padahal pemerintah Kota Badung sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan wisatawan yang seperti tahun lalu, yang begitu ramainya, begitu padatnya. Ini ada Iris Pub, teman-teman. Ini tampaknya baru juga. Begitu ramainya, dan pemerintah Badung memberikan ruang di Kerobokan menjadi satu arah. Ini loh Jelantik. Dan ada minimarket di depan sana, ada Rock Lily. Nah, ini teman-teman, kita sudah tiba di Jalan Kayu Ayah. Jadi selamat datang buat teman-teman yang sudah lama tidak datang ke sini. Ada sambal shrimp di sebelah kanan baru juga. Dan kita lihat beberapa wisatawan-wisatawan berjalan kaki. Kita sudah mulai lihat kepadatannya. Semoga ramai di sini.
Kalau lurus itu juga nanti tembus juga nanti ke Jalan Campung Tanduk teman-teman. Nah ini lumayan padat di sini di Corner House Cafe di depannya. Sudah tidak sabar Joadit ajak teman-teman untuk melihat seperti apa sih di Jalan Kayu Aya ini. Karena Kayu Aya ini juga terkenal dengan klub-klub malam, kehidupan malam dan wisatawan asingnya sangat banyak sekali di sini. Ini abang-abang Gojek yang menerima berkahnya. Seperti yang Jody kemarin bilang bahwa sekarang ini memang abang-abang ojek online dan juga taksi-taksi online lagi menerima berkahnya. Jadi kemarin banyak sekali keluhan tentang ojek online dan juga driver-driver online yang driver-driver konvensional sekarang mengeluh karena tamu sepi. Jadi memang zaman sudah berubah teman-teman. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, jadi kita nikmati saja. Dan ini kemacetan, oh ternyata karena ada mobil yang sedang putar balik di sini. Yuk kita lihat seperti apa Jalan Kayu Aya ini. Oh ini macetnya gara-gara ini ternyata. Oke, jadi kita jalan lagi. Inilah suasananya di Jalan Kayu Aya yang biasanya menjadi biangnya kemacetan, pelambatan kendaraan dan sangat ramai banget. Dan ini adalah night club yang ada. Di sebelah kanan adalah red carpet yang tidak begitu banyak wisatawannya. Kokomat biasanya dipenuhi oleh para wisatawan dan ini Malverde. Di depannya juga biasanya ramai sekali wisatawannya dan adalah Lava Vela di sebelah kiri kita. Sepi sekali teman-teman. Ini ada goat juga, lihatlah di sisi kiri, tampaknya rame. Biasanya goat itu dikunjungi oleh turis-turis dari Australia. Waduh, kasihan juga melihat Jalan Kayu Aya ini. Nah ini tempat-tempat atau servis-servis pijat yang ada di Seminyak. Jalan Kayu Aya tidak seperti biasanya. Ini kok sepi sekali ya teman-teman. Semoga setelah Natal nanti mungkin tamu-tamu atau wisatawan akan berdatangan lagi. Biasanya trotoar di sini dipenuhi oleh para wisatawan. Tapi sekarang tampaknya tidak begitu banyak itu teman-teman. Spa Bali, nah ini adalah salah satu tempat yang legend juga namanya Ultimo. Ultimo biasa banyak juga wisatawan yang duduk di sana. Tampaknya sekarang sepi juga. Nah ini ada mobil lagi yang putar balik. Seperti ini suasana dan situasinya. Sumak Turkish Restoran tampaknya ramai di sisi sebelah kanan. Padahal Jody sempetin jam 9 ini ngevlog ke sini. Jody kira sudah macet dan sudah banyak wisatawan di sini. Italian Job, salah satu restoran Itali, tampaknya kita lihat tidak begitu ramai juga. The Library Coffee Shop. Nah ini adalah Heineken, Nirvana Cafe kalau tidak salah. Ada Cross, sepi. Sempat Joadit ragu dengan media-media yang mengatakan bahwa Bali ini sepi, tapi ternyata memang tidak begitu ramai teman-teman. Apakah mereka pindah destinasi atau mereka memang pindah ke tempat lain atau objek-objek wisata lain seperti Sanur, Nusa Dua dan juga yang lainnya, atau mereka datangnya mungkin nanti setelah Lebaran atau setelah Natal. Ini Mykonos di sebelah kanan. Ini benar-benar ngevlognya tanpa gangguan karena tidak macet.
Dan wisatawan-wisatawan juga tampaknya santai berjalan kaki. Kita masih di Jalan Kayu Aya teman-teman. Di depan ini adalah Seminyak Square, mallnya para wisatawan asing. Nah, kalau area ini ketimbang yang tadi kita lewati, area ini memang lebih sepi biasanya. Nanti kita akan lihat seperti ini. Nanti kita akan masuk ke Meksikola. Kita lihat depannya apakah ramai hari ini apa tidak. Nanti kita akan lihat, kita buktikan sama-sama. Jadi gaspol teman-teman. Mungkin setiap malam Joadit akan buatkan vlog buat teman-teman. Besok mungkin kita akan coba lihat Sanur, dan mungkin kita lihat Ubud juga, Nusa Dua, dan tempat-tempat yang biasanya ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Karena Joadit masih nggak yakin ini Bali apakah benar-benar sepi atau tidak. Tapi kalau ngelihat dari kemarin dan sekarang vlognya Joadit, kelihatan Bali ini tidak seperti Bali waktu masa-masa pergantian tahun 2024 menuju ke 2025. The Oberoi Beach Resort di sisi kiri kita ini adalah cikal bakal dari Jalan Kayu Aya ini. Dulu Jalan Kayu Aya ini memang lebih terkenal dengan Oberoi. Ini adalah restoran kudeta. Dan di sini kompleks dari villa-villa juga dan beberapa restoran-restoran hits juga. Ada The Seminyak. Ini ada Seminyak Beach Resort teman-teman. Dan beberapa butik-butik juga kita lihat di sini. Mungkin besok Joadit akan coba cek kunjungan wisatawan di bulan Desember ini ya teman-teman. Jadi apakah di Bandara Igusti Ngurah Rai juga mengalami penurunan atau seperti apa, atau memang ada pergeseran tempat-tempat wisatawan tinggal. Ini suasananya seperti ini. Nah, ini di depan macet karena ada Malverde lagi membawa motor Malverde Promotion, jadi agak sedikit pelambatan. Di Malverde ini adalah salah satu nightclub yang baru di Jalan Kayu Aya. Desmaya di sebelah kiri kita ini, dan The Company Asi Circus ada di sisi sebelah kanan, sepi sekali. Ada Neon Palms, ada Bottle Show atau Bottle Wine Spirit di sini, di depan sini biasanya ramai juga. Tampaknya sepi teman-teman. Kalau ke kiri ini kita menuju ke Kerobokan dan ke Batu Belik juga bisa. Tapi ini kita masuk ke sini teman-teman. Kita lihat Meksikola seperti apa. Sudah kita lihat di sini ada simbolnya atau tulisannya. Alunan-alunan musik sudah terdengar dan para wisatawan sudah mulai berdatangan. Karena semakin malam biasanya semakin ramai. Nah, inilah di depannya Meksikola. Tampaknya tidak begitu ramai. Dan di Meksikola di sebelahnya adalah Prada Villa. 100 meter ke sana ada villa juga yang begitu lumayan dekat sekali. Putri Ubud Spa, dan di depan sini ada Ayam Kedewatan juga teman-teman. Tampaknya sudah tutup. Nah, dari Jalan Kayu Aya ini tadi kita masuk dan sekarang ini kita berada di Jalan Kayu Jati. Ini ada wakul nasi juga, biasanya digemari oleh turis-turis domestik. Tampaknya belum ada teman-teman. Mungkin besok akan ramai.
karena 2 hari lagi Natal, malam Kudus, mungkin akan restoran-restoran akan mulai diramaikan oleh para wisatawan. Kita juga nanti akan buatkan video. Tadi juga Joadi dari pulang kerja dari Nusa Dua langsung menuju ke Seminyak, ini juga lancar-lancar saja teman-teman. Di bypass Ngurah Rai juga tidak begitu banyak penumpukan kendaraan, hanya orang-orang yang pulang kerja dan beberapa taksi-taksi online dan juga beberapa kita lihat mobil-mobil pariwisata berlalu lalang di sini. Nah, ini kita sudah sampai tiba di depannya Seminyak Village. Nah, ini Seminyak Village tampak depannya. Tampaknya tidak begitu ramai teman-teman. Dan kita bisa bilang ini sangat nyaman sekali ya. Kalau ngomongin tentang kondisi atau situasi Bali saat ini, sangat nyaman sekali untuk dikunjungi karena tidak terjadi kemacetan. Jadi sangat asik untuk dieksplor. Tapi kalau ngomongin tentang ekonomi Bali ataupun jumlah wisatawan yang datang menurun pesat seperti ini, tentunya sedih juga buat pelaku-pelaku pariwisata. Dan Joadi juga berharap ini menjadi pelajaran buat kita juga. Ketika rame, kita tidak membeda-bedakan wisatawan. Ketika Bali itu rame, wisatawan domestik biasanya sering dianaktirikan teman-teman. Jadi banyak sekali laporan di channelnya Joadi ini bahwa ketika mereka dari daerah lain, bukan wisatawan asing, bukan bule atau bukan turis-turis Asia seperti Jepang, Cina, jadi mereka orang lokal selalu dianaktirikan, malahan tidak disapa dan tidak diservis. Jadi ini di saat sepi seperti ini, inilah pembelajarannya. Ayo kita belajar sama-sama bagaimana servisnya Bali atau adat dan budaya Bali yang selalu welcome terhadap wisatawan. Kita kembalikan lagi. Jadi kita kembalikan lagi. Kita tidak membeda-bedakan wisatawan. Kita selalu menyamaratakan mereka, menservis mereka. Karena wisatawan domestik kita perlu banget seperti sekarang ini. Di saat pergantian tahun biasanya teman-teman dari Jakarta, teman-teman dari Bandung, Surabaya, Makassar, bahkan teman-teman dari Kalimantan, dari Sumatera juga mereka berdatangan ke Bali untuk menyambut tahun baru atau pergantian tahun di Bali. Dan sekarang kita lihat, kalau pas lagi sepi ini kita mengeluh. Banyak supir-supir mengeluh, banyak guide mengeluh, banyak pelaku-pelaku wisata mengeluh. Tapi ketika ramai mereka tidak sadar teman-teman. Ini tempat spa atau servis spa juga tidak begitu banyak tentunya mendapatkan pelanggan. Nah, seperti di kanan sana. Nanti kita melewati Lava Verde lagi, La Plancha, Lava Vela dan Mexicola. Tadi sepi dan ini good rame. Biasanya kawasan ini begitu macetnya. Tapi sekarang lihatlah teman-teman, inilah kondisinya sekarang. Jadi kembali lagi teman-teman, inilah refleksi kita 4 tahun setelah pandemi. Kita bisa bilang Bali ini memang dimanjakan oleh para wisatawan, semua orang datang ke Bali. Tapi ketika sekarang ini mengalami penurunan seperti ini, ayo kita berkaca lagi. Apa yang kurang? Fasilitas, trotoar, kabel-kabel menjuntai, servis kita yang kurang. Jadi ayo pelaku pariwisata, semuanya yang membutuhkan atau mencari nafkah di Bali, ojek online, taksi online yang dulunya kasar kepada wisatawan, sekarang ayo berbenah. Jadi juga Joadi ingin memberikan sedikit saran buat pemerintah Bali. Jadi asal jangan tetap pajaknya ditinggikan, tapi infrastruktur dibuat tidak nyaman, atau bisa dibilang dibuat tapi tidak sepermanen yang
seperti di luar negeri. Jadi infrastruktur seperti trotoar, kita bisa bilang infrastrukturnya sangat minim sekali teman-teman. Nah, kita ini lewat kemana ya? Oh, kita lewat ke kiri. Nah, tadi ini adalah jalan raya Grobogan teman-teman, sudah tutup. Sekarang kita berada di Sunset Road lagi. Nah, ini juga Sunset Road juga tidak begitu padat. Oke, jadi teman-teman semuanya, itulah update-nya tentang Seminyak. Kita sudah buatkan video yang cukup lama. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mengikuti video Joadit ini. Mulai dari Jalan Arjuna, kita lewati shortcut di Arjuna menuju ke Caplung Tanduk. Setelah itu kita menuju ke Jalan Raya Seminyak. Kita sudah lihat tadi Jalan Kayu Ayah, Kayu Jati, dan juga Sunset Road ini. Jadi bisa dibilang sekarang ini jumlah wisatawan yang datang mengalami penurunan. Jadi kita tetap berdoa setelah Natal ataupun mungkin mulai besok sudah mulai berdatangan. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.